Baik, salam sehat Bapak Ibu. Berjumpa kembali di channel Nusantara Koma. Nah, hari ini berbagi bagaimana Bapak Ibu mengakses menu-menu yang ada pada pelaksana kurikulum Merdeka. Tentunya sebelum ini ada video saya sebelumnya yaitu mendaftarkan sekolah sebagai pelaksana kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya sebagai pelaksana kurikulum Merdeka sudah disediakan portal untuk mengakses bagian-bagian dari kurikulum Merdeka Belajar. Nanti di deskripsi itu akan saya cantumkan link untuk mengaksesnya. Untuk link mengakses adalah seperti di atas, kita cari link tr.ee kurikulum underscore merdeka. Diulang link.ee kemudian kurikulum underscore merdeka. Nah, nanti di sini akan saya cantumkan di deskripsi video. Nah, ketika Bapak Ibu klik seperti ini, kemudian Bapak Ibu enter, Bapak Ibu akan melihat menu-menu seperti ini secara lengkap disediakan sebagai pelaksana kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, pada bagian di atas ini disediakan apa yang dimaksud atau apa kebijakan pemerintah terkait dengan Merdeka Belajar. Ketika Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu akan langsung disediakan tautan atau disediakan narasi wacana terkait dengan Merdeka Belajar. Nah, ini adalah program atau kebijakan Merdeka Belajar yang sudah Bapak Ibu cermati sebelumnya mungkin atau yang belum, ini sampai sudah ada ke episode 18 yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu silakan masing-masing episode ini memiliki um, arti masing-masing sehingga Pak Ibu kalau mau mengaksesnya silakan itu di klik salah satu video di setiap episodenya. Selanjutnya Pak Ibu kita ke link yang tadi. Ini setelah kebijakan Merdeka Belajar yang terdiri dari episode-episodenya. Kemudian kita lanjutkan yaitu Merdeka Mengajar yang sekarang itu namanya platform Merdeka Mengajar. Ini platform ini bisa Bapak Ibu akses dengan cara menggunakan Android atau dengan versi eh, desktop tuh. Tetapi yang lebih lengkap ada di versi Android. Nah, silakan Bapak Ibu jika mengklik Merdeka Mengajar yang kedua, ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu sebelumnya video saya sudah memberikan mentautkan atau bagaimana Bapak Ibu mengaktifkan akun Belajar ID. Nah, di sini Bapak Ibu tidak bisa menggunakan akun selain akun Belajar ID. Sehingga ketika Bapak Ibu klik masuk dengan Google, nanti Bapak Ibu harus menggunakan akun Belajar ID. Misalnya ini akun Belajar ID saya, kita klik. Nah, ini akan muncul platform Merdeka Mengajar. Nah, platform inilah Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu akses mulai dari asesmen, kemudian perangkat ajarnya, bukti karya, pelatihan mandiri maupun video inspirasi. Nah, nanti Bapak Ibu boleh akses kembali apa isi di dalamnya. Kemudian di sini juga disediakan Bapak Ibu terkait dengan masing-masing penjabaran instrumen guru. Misalnya salah satu contohnya adalah asesmen siswa. Nah, sebagai nanti kalau sekolah penggerak ini sudah terbiasa, namun Bapak Ibu jika menerapkan kurikulum Merdeka, ini salah satu contoh penggunaan platform Merdeka Mengajar. Ketika Bapak Ibu klik, di sini ada fase-fasenya. Fase A, fase B, jika fase A itu kelas 1 sampai kelas 2, fase B 3 per 4, 3 sampai 4, kemudian fase C kelas 5 sampai 6. Nah, di sini tergantung dari CP-nya. Itu Bapak Ibu, dan di sini ada literasi, kemudian ada juga yang numerasi. Ini untuk platform mereka mengajarnya. Kemudian jika Bapak Ibu close seperti ini, kemudian kita kembali, ini perangkat ajar yang ada dalam buku guru
yang bisa diakses oleh guru. Kita misalnya oke mengerti, kita masuk kembali. Kalau memang seperti itu apa namanya tampilannya, kita login kembali menggunakan akun Belajar ID. Nah, ini perangkat ajarnya. Nah, mata pelajaran yang disediakan ini ada yang beragam, mulai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada juga di sini IPAS yang terbaru yaitu penggabungan IPA dengan IPS, ada di kelas 4. Nah, di sini ada modul project, kemudian ada modul project suara demokrasi, kebangsaan, kearifan lokal maupun Bhinneka Tunggal Ika. Itu kemudian ada pendidikan agama sampai ke bawah, silakan Bapak Ibu bisa diakses. Kemudian fasenya pun itu disesuaikan mau kelas berapa. Nah, ini untuk perangkat ajarnya, kemudian ada modul ajar seperti ini. Kemudian ada juga modul ajar yang kalau sebelumnya itu adalah RPP. Ini Bapak Ibu silakan diakses. Kemudian jika Bapak Ibu sudah mengakses bisa tersimpan di sini. Kalau memang tidak di-download. Ini pun bisa di-download Bapak Ibu. Misalnya adalah kita mencari bahasa Indonesia, kemudian kita terapkan, kemudian fasenya adalah fase kelas 1 sampai kelas 2 kita terapkan. Nah, akan muncul seperti ini. Murid, kemudian modul ajarnya. Misalnya Bapak Ibu mau mengambil buku guru bab 1. Ini bisa diunduh Bapak Ibu. Silakan diklik unduh buku, kemudian akan langsung diunduh seperti ini. Silakan unduh, kemudian silakan dicek kembali juga, baru diunduh. Itu untuk perangkat ajarnya, kemudian kita close, kita kembalikan ini. Kita ke apa namanya ke kurikulumnya tadi, ke kurikulum Merdeka ini. Nah, ini tadi sudah Bapak Ibu sudah melewati terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Silakan Bapak Ibu boleh akses kembali. Kemudian di sub yang ketiga di sini adalah ada tanya jawab kurikulum Merdeka. Nah, artinya Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu itu sudah ada di sini yang dimaksud dengan buku saku. Nah, misalnya apa yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran itu silakan ada di halaman 9. Ini juga bisa Bapak Ibu download karena semua pertanyaan yang menyangkut kurikulum Merdeka, kemudian perangkat-perangkatnya, kemudian bagaimana penggunaan platform Merdeka Mengajar, itu sudah ada di sini. Sehingga Bapak Ibu tidak akan sulit untuk bagaimana menerapkannya, kemudian bagaimana mengaksesnya. Kita lanjut. Setelah tanya jawab kurikulum Merdeka, kemudian pedoman penerapan kurikulum. Nah, di sini pedoman KOSP, pedoman yang disediakan dalam bentuk salinan Kemdikbudristek nomor 56 yaitu tentang pedoman kurikulum. Nah, di sini sudah ada nomor 56 garis miring M garis miring 2022. Ini bagaimana pedomannya. Ini sudah ada di sini, silakan diakses kembali, kemudian dibaca-baca kembali. Kemudian setelah mengetahui pedoman penerapan kurikulum, di bawahnya di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kalau dimensi profil pelajar Pancasila juga dia dalam bentuk salinan keputusan menteri. Nah, di sini dimensi profil pelajar Pancasilanya. Ini untuk apa namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Ini sudah diatur dalam bentuk CP-nya. Ini kemudian di bawahnya, kemudian sampai dimensi elemen-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ini sudah dijelaskan. Silahkan Bapak Ibu bisa diakses kembali di download. Ya itu ya. Kemudian kita lanjut. Yaitu sub ini yaitu capaian pembelajaran revisi 2022. Nah, ini adalah CP yang sudah mengalami revisi. Sebentar, ya ini adalah CP yang sudah mengalami revisi sehingga ini bisa Bapak Ibu langsung terapkan. CP sebelumnya Bapak Ibu mengenal KI dan KD. Sekarang kita mengenal namanya CP, capaian pembelajaran.
Nah, ini sudah ada keputusannya, di bawahnya sudah dijabarkan isi CP sebagai penerapan kurikulum merdeka. Ini ada di bawahnya. Silakan Bapak Ibu boleh akses kembali, kemudian di-download kembali. Nah, seperti ini. Capaian pembelajaran untuk TK, RA. Kemudian di bawahnya ada capaian pembelajaran untuk SD. Kemudian scroll saja ke bawah. Ini ada CP-CP-nya yang bisa Bapak Ibu akses adaptasi kembali. Begitu. Kita lanjut setelah CP, kemudian panduan pengembangan proyek. Nih. Nah, nanti ada tema-tema proyek yang harus dikembangkan di sekolah. Ada dalam bentuk panduan proyek seperti ini. Kemudian ada versi desktop dan juga ada versi print. Silakan Bapak Ibu, ini isinya sama. Silakan mau yang menggunakan desktop atau versinya print untuk pelaksanaan pengembangan proyek di sekolah. Selanjutnya, setelah pengembangan proyek, barulah panduan pembelajaran asesmen. Nah, di sini juga ada versi desktop dan versi print. Misalnya adalah versi desktop, kita buka. Inilah versi panduan pembelajaran penggunaan asesmen. Ini dalam bentuk buku. Silakan Bapak Ibu bisa dicetak kembali agar mudah untuk dibaca dan dipahami asesmen. Nah, mulai prinsip-prinsip, kemudian bagaimana pengembangan modul ajarnya. Kemudian kita lanjut setelah asesmen, kemudian panduan contoh kurikulum operasional atau KOSP. Nah, di sini disediakan panduan atau contoh kurikulum yang diberikan. Silakan Bapak Ibu bisa adaptasi. Misalnya kalau di SD, ini adalah contoh kurikulum KOSP-nya. Kemudian ada lampirannya. Kemudian ada juga contoh kurikulum yang kedua, ada dua yang disediakan untuk SD. Kemudian SMP juga ada di bawahnya. Ini sudah disediakan Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu mengadaptasi disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu setelah panduan kurikulum, contoh kurikulum operasional, barulah kita melanjutkan ke modul ajar. Nah, modul ajar di sini juga disediakan dalam bentuk folder besar yang di dalamnya banyak sekali terisi, kemudian modul lengkap, kemudian modul ringkas. Kalau sebelumnya Pak Ibu mengenai RPP, sekarang bentuknya modul ajar. Nah, seperti ini. Ini modul ajar yang bisa Bapak Ibu adaptasi kembali, bisa dikembangkan sesuai dengan CP-nya atau sesuai dengan alur tujuan pembelajarannya. Kita close yang ini, kemudian next. Setelah modul ajar, yaitu contoh modul pelajar Pancasila. Nah, ini contoh-contoh modul yang bisa Bapak Ibu ambil karena di sini modulnya secara keseluruhan itu disesuaikan tingkatan fase yang menggunakan. Karena kalau dilihat dari SD, tentunya itu ada fase yang mana kurikulum atau proyek yang mana yang harus dikembangkan. Itu misalnya adalah kearifan lokal, kemudian gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah temanya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan mau mengambil judul apa. Nah, di sini sudah disediakan kalau gaya hidup berkelanjutan itu adalah pada fase C atau fase A. Nah, disesuaikan dengan temanya nanti atau judul yang akan diambil di sekolah, disesuaikan dengan aset yang dimiliki di sekolah. Selanjutnya adalah contoh modul sudah, kemudian buku penggerak. Nah, kalau buku penggerak di sini adalah model yang baru di sebelumnya. Nah, di sini ada buku penggerak SD 1 atau kelas 1. Nah, ini buku-buku penunjang yang bisa dimanfaatkan atau bisa dijadikan referensi sebagai pelaksananya. Seperti ini. Ini contoh-contoh bukunya. Kemudian kita back. Ya, ini buku-bukunya. Silakan Bapak Ibu akses kembali. Atau silakan di-download, kemudian dicetak. Nah, setelah buku penggerak, barulah kita ke alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ATP ada yang dalam bentuk khusus untuk didasmen, pendidikan dasar dan menengah, kemudian ada pendidikan khusus. Kalau di SD kita ambil ATP didasmen. Nah, di sini sudah banyak sekali disediakan. Silakan Bapak Ibu bisa ini dijadikan
misalnya IPA secara terbaru, kemudian ini yang membuat adalah Bu Eka Darwati. Nah, bisa ini diadaptasi, misalnya diambil, kemudian disesuaikan fasenya, kemudian disesuaikan dengan proses pembelajaran di sekolah itu. Itu ya, Bapak Ibu sudah disediakan. Tinggal Bapak Ibu sekarang memilih, kemudian mengadaptasi dan merevisinya. Begitu, kemudian selanjutnya ya sudah. Ini adalah link Bapak Ibu yang sudah disediakan sehingga Bapak Ibu bisa mengakses satu link ini dengan banyak menu-menu di dalamnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, salah satunya yaitu penerapan kurikulum Merdeka. Begitu Bapak Ibu ya. Semoga ini bermanfaat, bisa diakses, kemudian bisa menjadi eh, penambahan ide, penambahan wawasan Bapak Ibu sebagai pelaksana nanti, sebagai pelaksana kurikulum Merdeka. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.